Kemudian materi yang akan ditanyakan juga di CS itu tentang peran IT. Jadi peran IT itu semakin strategis ya, tidak lagi hanya mendukung bisnis, bahkan dia bisa menjadi sumber penghasilan aja, kemudian menjadi alat untuk mencapai apa namanya ke kemenangan atau competitive advantage, keunggulan kompetitif ya, persaingan dengan perusahaan lain. Kemudian seluruh kegiatan bisnis ini juga sudah apa namanya didukung oleh IT, semakin kompleks terutama di aspek implementasi dan keamanan, kemudian bisa semakin terintegrasi antar seluruh informasi ya. Lalu ini revolusi perannya ya. Dulu IT hanya sebagai support, ini ciri khasnya. Kemudian IT kemudian jadi pemungkin ya, sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Ini contoh-contoh bagaimana IT sebagai enabler, lalu IT itu sendiri sebagai sumber penghasilan ya. Jadi banyak bisnis yang dulu tidak ada tapi sekarang jadi bisnis baru karena adanya IT. Kemudian eh, peran IT ke depan ya, ini yang bisa kita lihat sekarang. Kemungkinan beberapa hal ini yang terkait dengan industri 4.0 ya. Ada cloud computing, AI, Internet of Things, kemudian big data sama machine learning. Lalu uh, ini posisi peran-peran IT di bisnis ya. Dia bisa sebagai disintermediation, jadi menghilangkan perantara. Lalu ini yang kedua reintermediation ya, tetap sebagai perantara tapi caranya berubah ya. Lalu hypermediation, ini melibatkan banyak pihak karena adanya teknologi sehingga semua pelaku bisnis itu bisa saling mendapatkan keuntungan. Lalu intermediation ini IT sebagai sumber informasi yang sangat penting untuk mempertemukan antara pasar dengan eh, apa namanya konsumen ya. Misalnya ini disintermediation menghilangkan fungsi perantara. Jadi produsen bisa langsung menjual ke customer nggak lewat distributor ya. Pada umumnya kan produsen tugasnya hanya meng-create produk, lalu dia akan bekerjasama dengan distributor yang akan apa namanya menemui pelanggan yang menjual produknya. Eh, nah tapi sekarang ketika ada IT, produsen bisa ketemu langsung dengan customer. Ini akan mengurangi biaya ya, karena itu harga bisa turun karena nggak ada biaya distribusi. Kemudian customer juga bisa langsung berinteraksi dengan produsen sehingga keluhan itu bisa langsung didengar oleh pembuatnya. Kerugiannya ini produsen harus melayani pembelian yang kecil-kecil ya. Kemudian juga informasi produk karena nggak bisa melihat langsung, informasinya harus lengkap dan menarik. Kemudian pelayanan jadi tidak maksimal misalnya karena harus dibayar kontan ya, nggak melayani. Walaupun sekarang sudah banyak apa namanya cara pembayaran yang model cicilan yang difasilitasi oleh perbankan. Kemudian reintermediation ini tetap ada peran perantara, tetapi peran perantara ini uh, berubah ya. Berubah ini misalnya uh, perantara ini misalnya kayak website, maaf menyebut merek ya, Traveloka itu dia menyediakan informasi semua layanan transportasi, layanan hotel ya. Dia memberikan alternatif mana yang paling murah, mana yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga customer dimudahkan dalam memilih layanan yang terbaik, yang paling murah, yang paling cepat, ya, yang sesuai dengan jam terbang misalnya. Perannya itu lebih ke menyediakan informasi yang lebih lengkap
daripada dari produsen. Kemudian ada juga peran untuk membantu customer memilih produk yang lebih tepat. Ya. Ada situs-situs yang fokus untuk mereview sehingga customer dibantu untuk memilih produknya. Lalu ada hypermediation, ini melibatkan banyak pihak ya untuk mendapatkan apa namanya bisnisnya ya, misalnya contoh saja di satu platform e-commerce itu banyak sekali yang terlibat di situ, ada produsen dan customer, ada ekspedisi, ada bank, lalu ada ISP yang menyediakan bandwidth, lalu ada software developer yang menyediakan website, ada kemudian mungkin ada search engine, ada juga yang pasang iklan di situ. Ini karena ITT bisa memungkinkan bertemunya banyak pihak untuk melakukan satu kegiatan bisnis bersama. Dengan infomediation ini kekuatan IT saat ini adalah dia bisa menyediakan informasi yang lengkap, yang cepat, dan terintegrasi. Oke, saya kira itu penjelasan di aspek peran IT.